Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat saja ya. Semoga kita dapat beraktivitas seperti normal kembali lagi, berkumpul, belajar bersama, bermain bersama. Semoga kita dapat terhindar dari virus yang sedang mewabah ini, virus corona, dan dijauhkan. Ingat, sebelum melakukan aktivitas, cuci tangan terlebih dahulu di air mengalir selama 20 detik. Di kelas online ini akan dibahas tentang materi memperkuat komitmen kebangsaan. Oke? Sebelum memulai, jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan ingat tugas kalian. Tulis nama kalian dan kelas kalian di kolom komentar di jam-jam tertentu. Untuk detailnya bisa lihat di kolom deskripsi tentang jam-jam IPS dan PKN. Jika kalian tidak mengisi di jam-jam tertentu itu melewati batasnya, berarti kalian dianggap alpha. Ingat untuk segera isi absen di jam-jam itu. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan rangkumannya. Jadi kalian sekarang jadi diberikan waktu satu hari aja semalaman untuk mengerjakan apa yang saya jelaskan. Nanti kalian catat, kalian rangkum. Boleh di buku tulis ataupun di kertas folio dan mengirimkannya ke WA saya nanti. Jadi nanti kalau kalian kalian melewati jam atau hari berikutnya, kalian dianggap alpha atau tidak mengerjakan tugasnya. Oke, kita lanjut aja ke materinya. Memperkuat komitmen kebangsaan. Materinya yang pertama ada semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara. 2. Bentuk semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. 3. NKRI sebagai satu kesatuan. Sumpah Palapa dan Majapahit cikal bakal NKRI. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit tahun 1258 Saka, atau kalau di Masehi jadi 1336 Masehi. Sira Gajah Mada Pahit Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa Sira Gajah Mada. Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Harut, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palapa. Jadi yang ini merupakan menggunakan bahasa Sanskerta di zaman kerajaan dulu dan juga ditulis dengan huruf Palawa. Dimana kalau diterjemahkannya ke bahasa Indonesia, beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasanya. Ia Gajah Mada, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Yang dimana pada hakikatnya Sumpah Palapa itu diucapkan Gajah Mada ini sebagai janjinya untuk menjajah wilayah luar Majapahit. Yang dimana pada saat zaman kerajaan dahulu wajar untuk menguasai wilayah lain demi kepentingan perdagangan dan juga pajak agar dapat kerajaan itu lebih besar. Penaklukan Gajah Mada ini menimbulkan kesadaran akan persatuan bangsa yang dimana terbukti dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan hal ini harus kita jaga, persatuan NKRI. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada merupakan bukti semangat yang kuat untuk menggapai cita-cita pribadi maupun cita-cita kerajaan Majapahit untuk mempersatukan Nusantara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang-orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Salah satu pendiri negara memiliki semangat untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik bagi diri, bangsa, dan negara.
Mohon maaf jika slide ini agak kurang kelihatan jelas ya. Pertama ada tentang sejarah Indonesia, yang dimana dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dijelaskan bahwa Indonesia itu berasal dari bahasa Latin. Yang pertama itu Indus, yang berarti India. Nesos yang berarti pulau-pulau. Jadi maksudnya Indonesia itu merupakan satu kesatuan pulau yang ada di Samudra India. Sejarah Indonesia itu meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai dari zaman prasejarah berdasarkan penemuannya manusia Jawa, kemudian zaman kerajaan, itu ada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian era penjajahan, ada penjajahan Belanda, Inggris, Jepang, yaitu pada saat masa era proklamasi, Orde Lama, Orde Baru, Revolusi, hingga sekarang. Yang dimana kalau kita balik lagi ke awal, ke zaman kerajaan, telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, antara lain kerajaan Kutai di Kalimantan Timur pada abad ke-4, kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat dan juga Cirebon abad ke-15, kerajaan Sriwijaya abad ke-5, kerajaan Majapahit pada abad ke-13, dan kerajaan Mataram pada abad ke-7. Dari sekian banyak kerajaan ini, ada 3 kerajaan yang benar-benar mendominasi Nusantara. Ada kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan juga Mataram. Yang dimana dari ketiga kerajaan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk menjadi negara yang besar, maka harus mempersatukan bangsanya sendiri. Jadi tidak ada perpecahan. Lalu ada peran pendiri negara dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian ada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama di Republik Indonesia. Ini merupakan contoh simpelnya saja ya. Dua tokoh ini yang merupakan sering kita dengar, sering kita pahami. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh para pendiri negara yang berjuang demi Indonesia. Tapi 2 tokoh ini kita anggap sebagai mewakili perjuangan pendiri negara. Ini ada beberapa biografi dan juga peran pendiri negaranya, itu Soekarno. Sapaannya Bung Karno, lahir 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur, wafat 21 Juni 1970 di Jakarta. Peran Bung Karno itu pertama mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, partai yang merupakan bergerak bersifatnya itu di bidang politik. Jadi mengkritik pemerintah Belanda, kemudian akhirnya ditangkap dan ditahan. Peran Bung Karno kedua menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksmana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Lalu menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta, membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Terpilih sebagai presiden pertama RI. Muhammad Hatta dengan sapaannya Bung Hatta, lahir 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, wafat 14 Maret 1980 di Jakarta. Peran Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Sebenarnya ada peran Bung Hatta di beberapa partai politik, tapi saya lupa menyiapkannya di sini. Beliau itu salah satu yang mendirikan Indis Partij, lalu Perhimpunan Indonesia, yang dimana bersifatnya politik, mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Peran Bung Hatta yang kedua menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno, terpilih sebagai wakil presiden pertama RI, dikenal sebagai Bapak Koperasi karena pengabdiannya mengembangkan koperasi di seluruh Nusantara. Waktu itu kan juga ada sempat soal di kelas berapa saya lupa tentang siapa sih Bapak Koperasi Indonesia. Nah, jawabannya ini Muhammad Hatta, di mana beliau itu menjelaskan bahwa koperasi ini itu bagus dan cocok untuk diterapkan di Indonesia. Oke, cukup sekian materi hari ini. Jangan lupa untuk ditulis di kolom komentar tentang nama kalian dan kelas kalian di jam-jam tertentu. Jadi kalian
harus di jam-jam itu agar dianggap hadir di kelas online ini. Kalau kalian melewati di jam tersebut, maka kalian dianggap alpha. Dan juga merangkum materi apa yang saya jelaskan barusan. Ingat, dikumpulkannya pada saat malam harinya. Jadi misalkan di kelas kalian jam 9 kelas online ya, maka dikumpulkannya pada saat jam 12 malam, batas waktu terlambat terakhir ya. Kalau kalian melewati di jam tersebut atau hari berikutnya, kalian dianggap alpha atau tidak mengerjakan tugasnya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.